Ya wis, apa ki barista iki kangge kopi, ya wis lah tak jajal. Ke depan setelah tren kopi susu ini menurutmu apa? Gue kursi Andre. Boleh. Canggih gini. Bismillah. Ini foto enak ini. Secara kita pemandangan. Kursi sebelah sana. Jadi gini. Berarti Nice. ngene. Siap. Mantap. Oke. Saya nyopot jaket enak gitu, Dre. Iya sih. Sejuk. Perlengkapan perang kita taruh. Siap. Wah, lagi kira sing digolek sing ra ono ning foto. Awani kong ini. Jos. Wih. Hei, fotonya gede. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Suntak nih Andre. Suka nah. Siap. Bismillah. Nyandak lah kita kan rampung ngobrol. Siap. Toraja Sapan ya? Toraja Sapan, Oke, siap. Sulawesi. Wah, mantep, Pak. Dek ngerokok rak apa ya? Sikat. Siap. Jenengmu ki Andrea asli apa emang tuh nama panggilan tok sih? Emang Andrea asli ya? Nama asli Andre Rivaldo. Cuman Heeh. cah-cah manggil seruntul aku ora ngerti si artine Seruntul. seruntul. Ki ket kapan kayak entuk julukan seruntul? SMK apa ya? SMK? Heeh. SMK di sini? SMK Bawen. Pariwisata, tapi ambilnya pariwisata. Cuman dulu aku emang pindahan sih sebenarnya. Oh ya, aslinya? Pindahan asli Palembang terus pindah Ambarawa kuwi pertengahan 3 SMP, pertengahan semester. Tapi emang sebelum pindah sini pun emang udah sering bolak-balik sini. Oh. Kebetulan kan ibu sama mbah asli sini jadi ya tiap lebaran pasti balik Pasti sini. pulang ya. Pasti pulang kumpul sama Saya udah keluarga enggak lain. asing banget sama Ambarawa. Dari Ambarawa sing ben padet ya tetep sejamani. Iya. Nek bar bodo THR jajaran ning toko mainan AA ya jamani Metro. Ya. Legend banget ya. Oji lah sih. Wong Barawa toko AA ki wah perfect. Parah nih arti AA sih. Kok iso dadi barista ki awalnya piye, Ndri? Nganu. Pertama ngerti kopi. Piye ceritane, Ndri? Ya mungkin basic sih ya Mas, kayak ya wong biyen aku rak begitu penikmat kopi sebenarnya. Ya menikmati kopi sekedar kopi saset. Awalnya ya. Kopi saset terus aku mulai magang kan, kebetulan aku lulusan pariwisata SMK, magang di hotel bagian waiters. Jadi mulai tau lah, oh ana jenenge espresso, cappuccino dan semacamnya lah. Mulai mengenal kayak ya espresso base lah. Kebanyakan hotel dulu kan cuma jualnya espresso base. Mungkin kalau sekarang mulai ada hotel yang mulai nge-serve-nya manual brew itu loh. Dulu kan belum nge-trend segitu. Yo semenjak kuwi mulai ngerti espresso, cappuccino. Yo biyen mulai ngicip manual brew di Ludens deh. Oh ya? Ludens Mas Cherry kan emang waktu itu sering nongkrong di sana tuh. Waktu itu ya. Ternyata mulai sadar. Oh, ternyata kopi kira semuanya pahit gitu loh. Ternyata iso komplek banget Komplek ya kopi. banget. Ya. Di luar ki masih banyak rasa yang unik lah bisa dibilang gitu. Sing sekedar wah, mindset wong kopi ki pahit. Ora juga. Pertama gue suka kopi saset ki. Nyicipin kopi mungkin single origin apa kopi-kopi bin sing genah lah ya. Sing mbok rasake pertama apa tadi? Pasti kan saka sing mone kopi saset yo kon nyicipi kopi kayak gini. Pasti jeglek sih Mas. Kayak kaget banget. Apa sih ki tenan kopi bareng? Kita kan biasanya ngombe kopi saset kang gula ya wis manis-manis tok. Ya kopi kan pikiran mindset seperti itu ya. Mau pakai gula. Ya wis saya memang bro. Anjir iki tenan kopi kok ngene pikirku. Rak nyangka ya. Tak kira pahit-pahit tok rasane, ternyata lagi. Di balik rasa pahit meskipun ada yang pahit ya kayak robusta. Iya. Cuman ki iso dinikmati bisa dinikmati, kan. Mas, bisa dinikmati. Jadi ada sep-sep bayangan rasa-rasa lainnya gitu kan. Unik sebenarnya. Semakin sini mulai tahu lah istilahnya. Basicnya dulu cuma tahu kayak ya wis kopi acid, manis, pahit. Ternyata semakin sini mulai tahu. Semakin dalam pelajari. Ternyata oh banyak rasa kayak buah, sayur dan lain-lain, aromanya bau bunga-bungaan itu mulai paham lah istilah sekarang, mulai tahu. Oh ternyata seluas itu. Siap. Gitu. Terus dirimu bisa jadi barista gitu. Awal meniti karirnya dari mana? Sebenarnya sih aku mlebu kopi kira sengaja sih Mas. Oh ya?
Karena ya SMK lah, SMK lulus. Kayak aku sempat ono trauma kerja di hotel karena aku kan dulu jadi waiters. Jadi waiters. Terus pasti waiters kan bawa tray gitu loh, Mas. Oh, nang pikiran kayak gitu. Terus pernah aku suatu ketika pas breakfast ganti setup ke lunch harus pindahin tikap itu 30 pieces kayaknya. Anjir. Iya, ini yang kecil. Senggol tamu. Oh iya? Pecah semua. Oh iya? Terus? Pecah semua. Waktu itu posisi aku magang. Posisi di situ ada yang punya HRD, MOD, serseran kuwi. Wih, rasanya kayak bum aja. Aku dungo opo ya masa dipecat masa sepin magang kan. Terus beda. Sempet trauma akhirnya. Terus Mbah pokoknya aku ora gelem kerja sing nyekel-nyekel tray meneh selain kok sing berbau seperti itu wis serak lah ya. Ternyata ya wis lah nganggur sih kuwi setengah bulan. Ditawarin temen. Dia gelem rak kerja melu aku. Jadi barista. Kan aku waktu itu masih awam kan istilah barista. Setahu ya orang yang bikin minum kopi ya kuwi bartender jenenge. Belum ada istilah barista lah waktu itu. Tren zaman itu kan bartender. Ya wis, apa ki barista ki kangge kopi ya wis lah tak jajal. Lah mulai kerjaan pertama tuh aku baru mulai belajar nyeduh. Kan sebelumnya cuma menikmati tok. Akhirnya dituntut buat belajar nyeduh, oh kopi gini. Rasionya begini udah. Sempat setahun sih di situ terus pindah ke Semarang. Yang aku pikir industrinya lebih besar lah ya. Di sekitaran sini. Ekosistem kebentuk di bidang sana 1 tahun. Yo, rak munafik ben cuman kerja melu barista cuman pengen golek duit. Oh iya. Ya wis kerja untuk duit wis, ngono. Pertama megang tuh kamu pakai manual apa langsung mesin, Dri? Mesin. Langsung mesin ya malah ya? Mesin. Baru manual. Baru manual, Bro. Angel nak, Mas? Apa ya? Kayak sebenarnya ini nek diomong angel, pada angel. Cuman kalau manual itu aspeknya lebih banyak daripada espresso. Nganune ya apa? Prosesnya lebih banyak. Kalau apa ya? Kalau nek di espresso kan ya udah ada mesinnya itu loh. Kalau manual kan kebantu lah, masih ada kebantu. Kalau manual brew ya pure dari tanganmu sendiri gitu loh. Orang itu yang pegang itu berpengaruh ya? Iya, berpengaruh. Kadang pun misalnya aku sama kamu bikin nih, kamu tak kasih resepku, ya pasti beda hasilnya. Balik lagi tangan personal kan. Aku sampai dari prinsip deh. Ketika aku pergi ke kedai manual ya, aku pasti datang waktu jam operasional baru buka. Iya. Beda, nggak bakal aku datang ke mau closing. Bikinan pertama sama bikinan dia udah capek pasti beda, meskipun orangnya sama. Iya sama sih, Mas. Bener gak sih? Kalau aku malah pokoknya nek iki crowded, aku rak pesen manual brew. Pasti fokusnya beda berantakan. Lebih ya. kurang apa ya? Ya mungkin bisa wae mereka bikin enak, cuman realistis manusia kemampuan ya. Kemampuan masing-masing kan. Oke. Enak ada dari barisan deh. Enak lah. Enak. Ya nek enak ra mungkin aku bisa bertahan sampai saiki gitu. Oh iya, siap dong. Nyaman lah istilahnya. Ki nang mata wong awam ya. Barista itu apakah cuman jadi tren lifestyle anak muda aja atau gimana, Mas? Menurutmu? Nek aku ya ora sih, Mas. Nek diikuti tren juga apa ya? Ya mungkin nek zaman sekarang mulai masuk ke tren mungkin kali ya. Kalau dulu kan belum lagi naik kan. Lagi naik, barista tambah banyak. Terus nek dulu kan barista masih dikit tuh. Kayak orang asu ngapain sih pilih di barista saiki. Iya bener sih. Ngono lah istilahnya. Jadi semakin kesini trennya mulai tinggi, kayak peminatnya mulai banyak yang mau masuk jadi barista. Ya wis lah aku kerja rak butuh ijazah sing dhuwur-dhuwur. Sing penting ki modal duwe attitude, gelem belajar, gelem jajal kopi. Ya wis ki iso kerja ngono lho. Iya bener. Ngono lah istilahnya. Emang attitude nomor 1 ya. Attitude. Yang bidang apapun. Di bidang apapun, pasti. Attitude. Percuma aku mengkemas dirimu silai ngebrand awakmu rapi, tapi nek attitude-mu bosok elek juga. Ya customer pasti pandangnya elek. Di bidang apapun. Di bidang apapun. Di pengalaman unik rak selama kamu menjadi barista. Pengalaman unik apa yang berkesan lah nang awakmu? Yang paling berkesan sih momen-momen sesimpel customer seneng mbek seduhanku sih. Sesimpel kuwi. Iya bener sih, kepuasan ya ketika kamu bikin dengan hati, dengan nganu sing mbok bikinke juga seneng. Tapi pernah enggak ono wong pesen kadang ora ngerti gitu deh. Kan biasanya kalau di menu espresso paling murah gitu. Ono wong lho wong mindset pesen sing murah. Dan dia enggak tahu espresso itu seperti apa. Pernah enggak ngalamin gue? Sering sih, Mas.
Pasti kebanyakan mereka kaget. kaget sih. Terus aku kudu ngapain? Takut kok. Kudu ngapain ya paling tak pertama tak omongin. Biasanya mereka yang pesen itu karena nggak tahu espresso itu apa. Tak bilangin ini espresso cuman sari kopi loh. Pasti rasanya strong. Kalau mau yang agak lebih soft dikit lah, mungkin bisa tak larin ke americano itulah, yang nggak terlalu nyenggerak banget gitu. Ya paling gitu-gitulah. Sekaligus bisa ngasih tahu customer tuh loh. Semacam komunikasi juga ya. Takutnya apa? Kalau mereka udah tahu nih pesan yang paling murah, minumannya sudah jadi kaget kok minumannya segini toh. Takutnya yang takutin itu. Bener. Masa aku tuh larang-larang. Istilahnya mungkin semurah-murah pun ya tetap larang dibanding coffee shop. Dibandingin kayak warung-warungan. Ya ngono kuwi lah Mas. Tapi sampai saat ini ono lho, masih ada. Kadang. Aduh, ya. Kadang apa ya? Sing mare aku seneng itu kan kebetulan ya no istilah. Iki rada melenceng apa ya maksudnya? Dari manual brew ke latte art ya. Latte art sih sebenarnya yang bikin aku ada kepuasan tersendiri lah. Kadang aku bikin kopi gitu. Bikin gambar apa. Customer tuh kadang tanya, "Mas ini gambarnya apa?" Kayak aku tuh sebagai barista senang aja loh dikasih pertanyaan kayak gitu. Kayak mereka penasaran ya. Oh ini gambarnya nih. Oh ya lucu-lucu apalagi sampai kopinya jadi nih, kopi ada anaknya sebelahnya. Ini lo gambarnya kuda laut gini nih. Kayak senang aja kepuasan tersendiri, berarti kayak diapresiasi gitu lah. Ya, kamu bikin gambar itu ternyata juga ditangkap mereka. Enggak cuman jadi diminum kelar kan. Balik lagi beda kan, lah. Apa ya? First impression sih maksudnya. Benar. First impression aja. Gitu. Nek menurutmu bener gak sih barista itu sebagai ujung tombak dalam sebuah kedai atau coffee shop? Bener ya? Bener. Ibaratnya nek penyanyi, jadi barki panggungku. Sebisa mungkin aku jadi ya menyangkut semua lah. Jadi marketing harus bisa ngejualin produk. Komunikasi paling penting. Karena sebagian besar ya marketing tuh ya yang ngelakuin barista. Sebagian omset. Kamu bisa ngejual apa? Omset bakal berpengaruh gitu loh. Bener. Makanya kadang ada orang mikir barista kerjanya nggak cuma itu. Banyak. Kadang aku sebel loh ketika aku masuk kedai, dan baristane iki flat. Ora ada apa-apa. Aku udah ngopo. Balik meneh iki first impression customer. Nggak mungkin juga mereka datang langsung lihat kopi, nggak mungkin. Pasti barista duluan yang dilihat. Gitu. Barista kan. Ada tips gak deh? Ini buat teman-teman yang barista lainnya. Kadang kan ada konsumen yang bisa diajak ngobrol dan ada juga konsumen yang sedikit ngobrol. Itu cara beda ini piye? Ada tips enggak? Ya, apa ya? Kalau aku sih biasanya ngikutin alur aja sih, Mas. Kayak misalnya ngikutin obrolan sama konsumen ya. Kalaupun mereka aku udah tahu nih mereka datang duduk di bar. Aku tahu dia nggak ngobrolnya sedikit lah bisa dibilang itu. Ya wis tak pancing we kopinya gimana. Harusnya udah kelihatan dari pertama ketemu first impression tuh udah kelihatan wong iki iso jak ngobrol iki. Si iki ngobrolnya dikit iki. Itu mungkin kalau feeling seperti itu mungkin jam terbang ya? Jam terbang sih. Semakin sering ketemu kamu udah bisa iki wong iki. Bisa bedain ya. Wong iki istilahnya jarang ngobrol, apa mutir enak pun kadang bisa kebaca. Ya benar. Biasanya kalau dari mood gak enak, kita ajak ngobrol tuh bisa jadi ngerubah moodnya mereka itu loh. Sekedar dari mana kak, sama siapa, nungguin siapa, di sini kerja ya atau gimana, kopinya gimana. Simpel tuh sebenarnya customer senang. Iya, kayak mereka itu dianggap di situ loh. Benar. Ya sih. Tergantung kita aja bawa obrolannya kayak gimana. Yang bawa alur, mantap. Tapi ini kan tren-tren, saya kan kopi susu ya Andre. Menurutmu gini. Tahun 2009 kayak 9-10-an lah. Itu kayak tren kopi itu single origin nih. Iya. Kedai-kedai berlomba-lomba nyediain berbagai jenis single origin. Itu udah lewat terus masuk tahun 2010-an. Lupa aku. Kui trennya latte art. Iya. Terus berganti ke sini ke kopi susu. Itu kan berarti kan industri kopi emang masih ada peminatnya, cuman tren yang ada itu pasti berganti kan? Pasti berganti total. Menurutmu dari seorang barista gitu deh, buat ke depan setelah tren kopi susu ini, menurutmu apa? Ada nggak? Mungkin tren kopi susu mungkin saat ini udah mulai turun nih. Iya.
Masalah ya mungkin oke banget franchise yang Iya. kacau lah. Kemudian setelah tren kopi susu, nang pandanganmu menurutmu apa yang ke depan deh, yang tren di industri kopi? Mungkin sekarang trennya udah mulai masuk ke arah coffee mocktail. Coffee mocktail. Coffee mocktail. Siap-siap. Kayak sekarang pun di kompetisi nasional udah ada cabangnya sendiri. Oh, ada Udah ada kelasnya cabang. ya? Oh. Dia namanya kan dulu ada cupping, barista, brewer, latte art. Sekarang tuh tambah roasting sama coffee in good spirit kalau nggak salah namanya. Oh iya. Itu jadi kalau coffee in good spirit ya udah mereka serve kopi mocktail gitu loh. Oh. Yang basicnya kopi gitu. Tapi apa ya? Kayak nggak bisa disalahin juga tren kopi susu itu sebenarnya. Mm-mm. Kayak buat pancingan orang yang nggak suka kopi. Oh, untuk media komunikasi ya. pengenalan. Ternyata kopi itu gini loh. Mungkin bisa dari lagi. Oh, dari kopi susu itu banyak Ada metode yang lain. Kamu harus kopi coba. itu harus bisa dibikin gini-gini lagi. Jadi nggak bisa sultan disalahin. Mm-mm. Kalau kita tarik ke belakang juga dari segi petani mereka pasti kebantu di segi ekonomi. Pasti dong. Otomatis mereka permintaan kopi di pasar banyak. Makin Secara nggak langsung ya itu bisa ngebantu mereka itu. bener. Kayak ya udah nih misalnya mereka punya kopi nggak bisa masuk ke industri specialty yang grade-nya mungkin nggak, kan mungkin di specialty ada syarat-syarat tertentu kan. Syarat-syarat tertentu biar masuk specialty. Kan? Sedangkan mungkin petani punya kopinya nggak bisa nggak masuk. nyampe situ misalnya ya. Ya udah mungkin bisa dilarin ke kopi susu dan lain-lain. Jadi bisa nyabang tuh loh. Dari segi ekonomi mereka juga kebantu Iya, kan. petani juga masuk semua ya dari masuk kelas. semua. Nggak cuman petani yang profesional yang Iya, punya gitu. spesialisasi. Oh, bener. Jadi bisa dipikir ya. Multiple effect ya. Iya, Berarti iya. industri dari coffee shop tuh mundur sampai ke petani itu Iya, saling pasti, berkesinambungan ya. Bener. Mantep ya. Ki mau apa? Toraja ya? Toraja Sapan. Mantep Toraja. Iki sebenarnya salah satu ya kopi sing paling tak seneng. Oh ya? Heeh. Toraja Sapan ya? Lokalan tapi ya. Toraja Sapan. Toraja Sapan bukannya emang udah dari dulu ya? Udah dari dulu. Cuman kan kebetulan ya ki ya salah satu yang paling tak senengin lah. Kayak Tapi lho cocok. Andre, Ya. nek pengen ngerti Andre, daerah dhewe iki sing lokalan wis mulai lho petani kopi mengeluarkan. Nah, kuwi. Gedung Songo Bandungan iki lho. Hmm. Itu ada. Gunung Ungaran ada. Telomoyo sing itu gunungnya sebelah sana. Itu cuman Oke. itu ada Telomoyo. Merbabu juga sebagian ada. Lereng Kelir, Merapi. Wah, saiki apa ya? Perkembangannya enak sih dalam arti sing di coffee shop juga naik, sing di hulu kayak petani juga mulai keangkat Iya, nih. mulai keangkat. Lah, jujur aku dulu tuh tahu kopi lokal ya cuman Kelir, Temanggung. Sekitaran sini ya tapi. Bener. Akhir-akhir ini aku mulai paham ya ada teman-teman bawa kopi ini dari Kedong Songo kopinya gini. Wah, Padahal lo rumahmu deket situ tapi yang ngasih tahu orang atur. Hah, jebul iki akeh to sing selain roasting, punya kebun kopi. Kayak aku ya sekedar kayak punya kepikiran aja ya. Kayak mungkin iso kali digawe acara apa Event ya. event sekedar mungkin fun coping buat ngumpulin orang aja. Ya mungkin buat mempererat. tahu aja siapa yang berkecimpung di industri di lokalan sini gitu loh. Toh nanti juga kalau ada apa-apa kan, wah kita cari butuh ini. Nah, ya, gitu kan lebih enak sebenarnya. saling terkoneksi gitu Iya. kan. Pengen tahu aja siapa aja yang itu. Ternyata banyak juga cuy. Gedong Songo. Aku juga baru tahu Gedong Songo baru ada kebun kopi. Tak kira tempat wisata toh kan. Wisata bener. Gitu. Oh, menurutmu nih profesi barista itu bisa dijadikan misalnya dah pemasukan utama untuk berumah tangga dah. Misalnya gue barista lagi, gue main nikah. Berani enggak kamu dengan profesi barista toh? Aku sempet apa ya? Kayak overthinking lah istilahnya. Oh ya? Aku kerja ngebar-gebar tok iki sesuk iso Kedepannya piye iki? kedepannya piye ya anakku ya. Mampu rak ya? Mandang gaji sakmene akeh. Ternyata ya balik lagi. Semisal kamunya tujuan pasti dikasih jalan lah. Kayak industri pun bukan cuma barista loh sebenarnya. Kamu mungkin bisa jadi konsultan. Bener gue. Pengusaha, konsultan roaster parah, dan Pak. lain-lain kan jangan dilihat cuma dari barista doang. Barista. Di luar itu masih banyak industri yang lain gitu loh. Tergantung kitanya aja. Iya. Nek dibilang ngejamin ya yang jamin-jamin wae. Harusnya berani ya. Harusnya berani. Kamu barista, kamu bisa oke banget lah, kamu Apalagi merembetkan kan. saiki iya kopi shop banyak. Menjamu. Investor juga paling banyak kan yang mau. Bener. Bisa lah misalnya ke depannya. Mantap. Berarti kamu kalau kerja itu liburnya seminggu sekali atau apa sih? Seminggu sekali. Ya paling ada libur tambahan kayak cuti. Oh iya. Tapi kayak Lebaran lembur dong. lebaran buka.
Lebaran buka di Gila, luar rame banget ya. ekspektasi sih. Tak kira lebaran pertama ki ya wis lah ding ning omah kan keluarga. Ternyata Ternyata, orang-orang ya jenuh Allah. Pak di rumah. Yo pengen ngopi jebule. Gila. Bosen mangan opor. Saiki ngopi ki jadi lifestyle bener Iya, bener iya, lifestyle ya. Kok kesane bahkan ki aku rak ngopi ki ono sing Iya, kurang. kayak kurang kudu ngopi lah sini. Gila, wis ngalahi sego lho, Ndre. Tenan lho, Ndre. Bahkan ono sing rela aku rak mangan rak apa sampe aku iso Penting ngopi kan. Ya bener sih kadang kayak nek kowe wis kebiasa ngopi, sedih ngopi koyo ono sing kurang wae. Teke awake iki iso. Kayak kudu ngopi. Wah, kacau banget. Walaupun cuma secangkir, yes, kudu ngopi pokoknya gitu. Oh no. Oh, terus nganu, Ndre. Suka duka menjadi barista ya, Ndre? Suka duka. Kalau dibilang suka, Heeh. ngopi gratis pasti. Oh iya ya, Ngopi gratis tempat pasti. kerja. Asupan itu ketemu customer yang berbeda setiap hari itu pasti. Heeh. Challenging pasti karena kan kita di bar itu nggak dituntut cuma bisa bikin produk. Kita harus menguasai hal yang lain kayak marketing dan lain-lain. Mengikat konsumen, Meyakinkan meyakinkan konsumen. Kadang ada beberapa customer yang datang coffee shop tanya-tanya kopinya dari mana, Heeh. pakainya berapa gram, metode Metodenya, dan lain-lain lah. heeh. Nah di situ kita sebagai barista harus andil jadi storyteller, menjelaskan Bener, kepada bener, mereka bener. oh kopi ini dari mana, sehingga ya wis mereka habis ngopi bawa sesuatu yang bisa dikenang lah istilah itulah. Bener-bener. Gitu. Jadi kayak istilahnya aku konsumen ki, tak ngerti apa tentang Nah, kopi tekok det. Bar ki diarahke istilahnya barista sebagai tour guide-ku sing aku Iya, ngerti kan. sing ngarah-ngarah Bar ki kira. ternyata wah cocok ki Mas esuk reno neh iki. Nah, Itu kan otomatis saya juga konsumen seneng, dari pihak kamu juga dapat konsumen balik kan Ah, juga ah. saling menguntungkan kan, benar. apalagi sampai mereka datang nyari oh masih gini rak pengen Ah, pengen gede berpengaruh ya berarti ya. kayak seneng aja kita sebagai bahasa gitu bener. cari kalau dukanya Dukanya apa tuh? pasti ya masih ada segelintir orang yang masih menganggap remeh barista. Contohnya. Contohnya kayak kui ya balik sih mau sih Sing kayak masalah barista ki Meh dadi ngopo sih medadi opo kue Didit pora. didit pora ya balik meneh gawein apa wae nek kowe ra niat yo Heeh. balik ning pasar Improve dewe. sih, bahkan ono apa pernah ngerti sih. Dia backgroundnya barista. Barki dia iso jadi judge juri. Barki dia menjadi konsultan. Iso jadi sales alat. Ya kan banyak kan sebenarnya Ujung-ujungnya bukan kayak bikin kedai kan. Yoi, wah mantap. masih banyak aspek juga gitu loh. Jadi ki wis sore toh dan cuaca sepertinya udah mendung. Dewi harus cabut. Makasih banget loh Andre udah Ya. dikei kesempatan. Sama-sama. Jak ngopi dikei ngopi. Kapan-kapan kalau ada waktu dia mainnya ya nang kopi-kopi lokal. Boleh harus Sing koyo Bandungan Harus. dan lain-lainnya ya. Ya, Oke. dan Thank ya. you banget Thank ya. you. Heeh. Ya, thank you juga buat Luden udah diajakin ngopi di tempat kayak gini. Menciptakan sesuatu yang beda, ngopi di alam, dingin-dingin. Makasih Mas Andre, dadah. Thank you. Ke pertemuan selanjutnya. Sawi Pak. Oh iya. Oh kon. Nek ngeten iki dhewe segede mana lho Pak nang kota susu. Tempat. Jelengkas nggih. Sebulan malah nggih.